اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. بقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita dari setetes air mani untuk menjadi sosok manusia yang sempurna. Maka sepatutnya kita menanamkan rasa puji dan syukur kita yang tiada berbilang, yang tak terhingga, yang tak bisa untuk dihitung, karena begitu banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai pun pada saat-saat sekarang ini. Tanamkan rasa kita adalah seorang hamba, maka mempersembahkan diri menjadi abdinya, menyerahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan taslim Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah orang yang sudah membuktikan bahwa dia adalah hamba. Maka setiap dalam seminggu mereka datang untuk mendirikan sholat Jumat, sekaligus sebelumnya 2 rakaat sunat tahiyatul masjid sebagai adab di masjid. Banyak orang yang hari ini belum bisa datang kemari dikarenakan mereka sedang diombang-ambingkan dalam urusan dunia. Kita lihat sendiri bahwa masih banyak saf-saf yang kosong, belum terpenuhi. Pastikan bahwa yang terpenuh ini hanya sebatas 4 saf ke depan dan saf ke belakangnya masih banyak yang tersisa. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati mereka ini, dan untuk menipu di hadapan saudara kita ini bisa bersama kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam ke atas baginda Nabi. Beliau telah membawakan risalatul Islam, menyebutkan bahwa Yaumul Akhir adalah tujuan hidup kita. Dunia bukanlah tujuan utama, tapi dunia itu adalah tempat kita transit untuk menuju ke alam berikutnya. Ini selalu disampaikan oleh Rasulullah. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu penuh dengan tipu daya, fata morgana. Maka jangan ambil di tangan urusan dunia, tapi ingatlah bahwa yang utama adalah yaumul akhir. Rasul juga menjelaskan kepada kita jemaah bahwa ada azab di dalam kubur, nikmat di dalam kubur. Kalau kita banyak berbakti dan beriman kepada Allah, maka yang kita tuai adalah kebaikan, kenikmatan di alam barzakh. Kalaulah kita dikenal orang sebagai orang yang tidak baik, maka yang kita tunai adalah di dalam kubur kita mendapatkan azab, sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi.
Kemudian dari Rasulullah menyampaikan kepada kita dua perkara yang jika kita memegang kuat, maka dipastikan kita akan selamat dunia wal akhirat. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah. Wasiat yang terbesar beliau adalah berpegang teguh kepada Al-Quran sekaligus kepada sunnah Nabi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini khatib menyampaikan khutbah dengan tema beberapa sifat keteladanan Nabi Ibrahim yang patut kita ikuti untuk saat-saat sekarang. Diawali sebelumnya kita sudah menunaikan ibadah kurban. Kemudian selanjutnya pada saat yang sama jutaan orang berbondong-bondong datang ke Baitullah. Mereka bertawaf, mereka sa'i, mereka melemparkan jumrah, melemparkan kerikil. Semua ini merupakan serangkaian manasik haji yang sedang dilakukan pada saat ini. Dan sebentar lagi sudah ada yang datang kembali ke negeri kita yang tercinta ini. Ada sebelum berangkat sudah dipanggil oleh Allah. Ada ketika disampai di saat-saat melaksanakan ibadah sudah dipanggil oleh Allah. Tetapi ada pula di saat-saat tidak dipanggil, maka sampailah mereka itu ke negeri kita yang dicintai. Inilah serangkaian keteladanan daripada baginda Nabi Ibrahim yang kita masih amalkan. Salah jika ada sesuatu orang yang menyebutkan membuat satu mazhab baru dengan millata Ibrahim, maka itu tidak benar. Kita adalah umat yang terakhir, maka Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika ayat sudah disebutkan, diturunkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, maka sempurnalah Islam. Tidak ada lagi agama baru sesudah Islam datang. Adapun milah Ibrahim semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran dan sudah termasuk di dalam seluruh syar'i yang disebut dengan agama kita, agama Islam. Maka tidak ada ajaran milah Ibrahim, walaupun kita diminta untuk meneladani beliau. Bukan berarti kita memunculkan mazhab baru. Inilah yang harus kita pastikan, bahwa kita tetap mengambil keteladanan dari sosok pribadi yang agung, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada kali ini saya ingin menyampaikan beberapa keteladanan Nabi Ibrahim yang layak untuk kita amalkan. Yang pertama adalah bahwa beliau sangat suka menerima tamu. Beliau Nabiuna Ibrahim alaihissalam ketika makan siang atau malam, mereka akan mencari para tamu untuk diajak makan bersama. Kalaupun belum ditemukan mereka, Nabiuna Ibrahim akan berjalan sampai 2 kilo untuk mencari orang, khusus untuk makan bersama dengan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau sudah amalkan ini. Apakah itu tatkala beliau berada di negeri Mesir, sampai ke negeri Palestina, sampai ke negeri Mekah yang pada waktu itu belum lagi dibuka. Pada intinya jemaah dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat memuliakan tamu. Bukankah tamu itu adalah salah satu kesempurnaan iman kita? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. Dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum falyukrib dhaifahu. La yu'minu, tidak sempurnalah iman seorang sebelum dia memuliakan tamunya. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia berbuat baik kepada jirannya. Nabi kita Nabi Ibrahim sangat memuliakan tamu.
Apakah kita sudah mengamalkan apa yang telah dibuatkan oleh Nabi Ibrahim? Inilah yang harus kita buat. Keteladanan dari baginda Nabi, mencari orang untuk makan bersama. Atau kalau sekarang boleh kita gelar dengan cara yang modern. Setiap hari Jumat kita buat infak sarapan pagi. Kalaupun tidak, kalau di negeri-negeri yang lain, Jakarta atau Banda Aceh, sebagian mereka telah menyatakan infak makan siang Jumat. Ini merupakan amalan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, keteladanan Nabi Ibrahim ini memiliki aspek positif yang paling banyak dan dapat dirasakan oleh semua umat. Kemudian yang kedua, jemaah, salah satu keteladan yang perlu kita ikut adalah ketajaman beliau dalam berargumentasi. Lihat ketika beliau diajak oleh Raja Namrud untuk makan pada satu jamuan, Namrud telah bertanya kepada pembesar-pembesarnya, siapakah Tuhanmu? Mereka ramai menjawab Namrud. Satu persatu ditanya pembesar-pembesarnya, siapakah Tuhanmu? Mereka berucap Namrud. Tiba giliran kepada Nabi Ibrahim, Nabi kita menjawab, siapa Tuhanmu? Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terjadilah dialog di antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim. Beliau tetap menyatakan, Namrud menyatakan bahwa aku adalah Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Namrud langsung berkata, aku juga bisa menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Maka dipanggillah al-bujunya untuk menghadirkan dua orang hamba sahaya. Satu di depan Nabi Ibrahim dibunuh dan satu dibiarkan hidup. Aku, kata Namrud, menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku bisa memindahkan matahari dari timur ke barat. Kalau memang engkau adalah Tuhan Namrud, coba pindahkan matahari dari barat ke timur. Jawaban ini membuat seluruh pembesar-pembesar menjadi terkesima. Dan Raja Namrud sendiri dengan rasa malu yang tak dapat dipungkiri, sehingga meminta kepada al-bujunya untuk membawa Nabi Ibrahim keluar daripada pertemuan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keteladanan yang kita harus ikut dari sosok Nabi Ibrahim, yaitu dengan ketajaman argumentasi. Debat diperlukan untuk melihat kebenaran. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, jadilah kita menjadi dalil untuk menunjukkan kebenaran itu, sehingga kebenaran itu tetap ada di tengah-tengah kita. Kemudian keteladanan yang berikutnya adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sentiasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah sebulat-bulatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian saintifik ilmu keagamaan disebut dengan tawakalnya 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dapat dilihat ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya adalah menyembelih anaknya yang paling dicintai, yang lama ditunggu-tunggu. Apa yang terjadi? Karena mimpi ini adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim tawakal kepada Allah dan serta-merta langsung menyampaikan kepada anaknya Ismail. Ismail menyatakan, lakukan wahai bapak. Karena Nabi Ibrahim telah sukses mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, taat kepada orang tua, walaupun itu adalah jaminannya nyawa melayang.
Tapi ketika anak mendengar bahwa ini perintah Allah, maka Nabi Ismail tetap menjawab, lakukanlah wahai Bapa. Jadi keteladanan inilah yang perlu untuk kita amalkan dalam kehidupan saya. Yang kedua, tatkala Nabi Ibrahim dibunuh. Tatkala Nabi Ibrahim itu dibunuh dalam satu api yang sangat besar, dimasukkanlah Nabi Ibrahim ke dalamnya. Pada waktu itu Jibril datang untuk menyatakan, Muhammad Ibrahim, apakah perlu bantuan? Maka tatkala itu Nabi Ibrahim menyebutkan, kalau bantuanmu aku tidak perlu, tapi yang kuperlukan adalah bantuan Allah. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim mengucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah berikutnya terjadi? Yang terjadi adalah Allah menyatakan, ya nar bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Api yang sifatnya itu panas dan membakar itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya. Api menjadi dingin dan tidak membakar. Nabi Ibrahim utuh, seutuhnya masih hidup. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, jika kehendak Allah, kudrah dan iradahnya berjalan, maka sesuatu di hadapan kita itu bisa terjadi sebaliknya. Kemudian yang terakhir jemaah dimuliakan oleh Allah, keteladanan yang paling penting yang terakhir adalah bahwa Nabi kita Nabi Ibrahim sangat memikirkan keturunan. Sangat memikirkan keturunan. Lihat ketika beliau berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amin warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Tuhanku, karuniakanlah negeri-negeri ini menjadi benar-benar makmur. Perbanyaklah buah-buah. Quraisy Syihab menyebutkan, kenapa Nabi Ibrahim menyebutkan buah-buah, bukannya gandum, bukannya nasi, bukannya roti sebagai makanan pokok, tetapi buah-buahan. Warzuq, karuniakanlah rezeki yang melimpah itu dari buah-buahan. Ulama Quraisy Syihab menyebutkan bahwa buah-buahan itu adalah salah satu simbol kemakmuran, dan dia mewakili daripada makanan pokok. Kalau orang yang sudah makan buah, berarti sudah tentu gandum, makanan pokok akan mudah untuk didapat. Inilah yang disampaikan oleh ulama kita Quraisy. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doa Nabi Ibrahim, maka sepanjang negeri Syam itu menjadi negeri yang makmur sampai kepada Makkah Al-Mukarramah. Walaupun itu tandus, tapi mereka kalau menanam apapun akan tumbuh, benar-benar tumbuh dan berbuah. Apatah lagi di negeri Palestina. Kalau negeri Palestina kita sekarang bercocok tanam, kita cocok tanam itu seperti buah apel, maka apelnya itu banyak sekali. Kalau kita tanam semangka, maka semangka yang paling besar akan hadir. Kalau kita tanam tomat, maka tomat yang paling besar akan muncul. Tomat, cabai, semuanya itu besar-besar. Itulah yang ada di negeri Syam. Negeri Syam yang disebutkan dalam Al-Quran, itulah dia Palestina, Lebanon, Jordan, sebagian kecil daripada Damaskus. Inilah negeri yang doanya yang telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak cucu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sangat mementingkan estafet generasi ini agar mereka itu benar-benar menjadi anak yang benar-benar soleh. Maka diawali daripada makanan-makanan yang bergizi. Jadi buah-buahan adalah salah satu lambang kegizian.
mewakili daripada makanan pokok. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah serangkaian keteladanan yang ada pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang harus kita ikuti, sehingga nama Nabi Ibrahim ini menjadi diabadikan untuk sepanjang zaman, untuk kita lihat dan kita kenal. Allah menyebutkan wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim, dan kami abadikan untuk Ibrahim berupa pujian dari kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kita sekarang ini. Dengan apa? Dengan kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi umat sesudah Nabi Muhammad akan tetap mengenang Nabi Ibrahim dan akan tetap memuji Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim.